Tinggal menunggu Mbak Eka untuk gabung di live IG kali ini. Halo, selamat pagi buat teman-teman yang hari ini bergabung di WeTalk. Tema hari ini adalah writer versus editor, tapi diubah sedikit, jadi writer fit editor. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu penulis novel keren sekaligus juga editor di beberapa media. Langsung aja kita gabung sama Mbak Eka. Halo Mbak. Evi, Ya, akhirnya bisa ketemu juga walaupun via online. ketemu online dulu, masih corona. Iya. Semoga nanti bisa collab di Surabaya atau Jakarta. Amin. Sekarang di Jakarta ya Mbak stay-nya? Di ini sih Bogor, tapi masih dekat ke Jakarta. Cincai lah Oh, bisa. oke. Iya. Masih corona nanti ntar lagi bisa ke sana. Amin. Ah, Oke, kita langsung aja mulai discussion-nya ya Mbak. Jadi nanti diskusi santai aja sih. iya. Saya tanya-tanya ke Mbak Eka, nanti Mbak Eka bisa cerita soal pengalamannya. Dan kenapa sih kok hari ini saya kapan hari kok ngajakin ngobrol soal bagaimana kerjasama antara penulis dan editor? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang dikeluhkan sama teman editor dan juga mungkin juga Hmm, pernah saya alami juga. Dan juga iya. ada keluhan-keluhan juga dari penulis juga, kenapa sih kok editornya gini? Dari editornya ngerasa, aduh kenapa sih penulisnya tuh nggak mau revisi, kayak gitu-gitu kan. Nah, Mm-mm, dari betul. akhirnya jadi muncullah anggapan kalau editor itu adalah musuhnya penulis, padahal sebenarnya nggak harus gitu kan, harusnya kita kerjasama gitu kan. Betul. Dari Kasihan ketawanya kayak dimusuhin. berpengalaman banget gitu sama kisah suka dukanya ya. Sudah berpengalaman. Jadi gimana nih Mbak? Pertama sebelum kita masuk ke topik utama, pengen tahu ceritanya gimana Mbak Eka bisa mulai dari menulis hingga jadi editor gimana awalnya? Bisa sharingkan ke kita. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan banyak masuk ya. Misalnya, mereka nulis dari tahun berapa, terus kadang ada Mhm. ini juga kayak nulis tuh harus dari muda ya Mbak, atau Mbak apakah menulis dari muda itu akan selalu berarti lebih bagus daripada kita mulai, misalnya mulai umur 20 atau mulai umur 30. 30? Saya bilang sebenarnya kalau kita berkarya, apalagi di seni, itu sebenarnya nggak ada patokan umur ya nggak sih? Ini nggak sama Benar. ketika kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Perusahaan aja masih ada yang mau menerima karyawan usia 30 tahun ke atas gitu kan. Eh, Kalau untuk berkarya seni, menulis, ini tidak ada umur, tidak ada patokan umur untuk memulai. Tidak ada patokan umur juga untuk pensiun, untuk menyelesaikan. Saya sendiri mulainya itu sebenarnya sejak SD itu sudah gemar membaca, sudah mulai nulis, tapi nggak pernah serius gitu. Benar-benar mulai serius dan tertarik sama dunia menulis itu tahun 2015. Pertamanya itu ketika cerpen masuk ke salah satu majalah nasional. Habis itu oke, saya Wah. coba untuk ya itu pertama kali. Terus oh ternyata cerita saya bisa gitu ya. Itu pemikiran pertama. Oke, habis itu ada lomba dari penerbit ini. Saya kirim 3 cerpen. Masuk semua, ternyata lolos semua. Terus saya pikir apa saya punya bakat ya, atau berarti cerita yang saya buat ada yang tertarik gitu. Dari situ terus berlanjut ikut lomba novel, lolos lagi. Habis itu kenapa saya nggak coba level yang lebih tinggi gitu. Oke, coba kirim ke penerbit mayor, ditolak dong 4 kali. Tapi ditolak akhirnya bisa. ditolak 4 kali sampai waktu itu ya, penulis namanya penulis pemula ya pasti ngedown gitu ya, ngedown sampai pada titik apa saya berhenti nulis aja ya langsung gitu kan. Nah, tapi waktu itu syukurnya, alhamdulillahnya tuh support system di sekeliling saya itu bagus. Terus suami saya bilang, loh kenapa kamu kan suka nulis gitu. Habis itu oke, goalnya saya suka nulis. Di situ nggak berapa lama alhamdulillah tulisan saya tembus penerbit mayor. Habis itu ya mulai diperhatikan sebagai penulis. Jadi startnya tuh tahun 2015 lah, dari yang kecil. Lumayan ya, 5 tahun lah. Mm-mm. Iya, alhamdulillah. Nah, akhirnya ketika sudah mulai nulis, ngerasa bisa mengedit naskah orang lain itu kapan nih Mbak kira-kira?
merasa sudah bisa mereview naskah orang lain. Kalau ngedit sendiri kan beda kan rasanya Mm-mm. dengan ngedit naskah orang lain. Gimana ceritanya? Sampai akhirnya menemukan titik, oke, ketika di hire jadi editor, aku mau. Itu poinnya dari mana nih? Kalau titik waktu saya ngerasa tulisan saya ternyata amburadul, itu ada salah satu pembaca yang ternyata beliau itu dulunya editor dan komikus. Mhm. Begitu dia kasih cerita, bisa saya yang, oh iya ya, ternyata taglis penulisnya masih amburadul. Halo, ini editor juga pernah amburadul loh dulu Iya, tulisannya gitu benar. kan. Saya rasa I semua feel penulis, iya, saya rasa semua penulis pernah ada di fase ini ya, pernah ada di fase, ih, begitu lihat tulisan di iya, masa lalu, ih, kok sebel sendiri gitu ya, ternyata setuju tulisannya banget pernah gitu ya. amburadul, gitu. Iya gitu kan. Nah terus ada salah satu owner dari penerbit indie yang saya itu kalau nulis promosi buku atau apa tidak berekspektasi lebih dari orang-orang akan membeli atau membaca buku saya gitu kan. Yang Saya penting tidak orang tahu tidak ber, dulu ya. iya, ya nggak berekspektasi Hmm. lebih untuk tidak ada pikiran nanti saya bisa jadi editor, itu nggak ada. Waktu itu goal saya Nggak ada. hanyalah buku saya ini harus terbit. Waktu itu goal saya adalah oke, udah tembus penerbit ini, oke, goalnya naik lagi deh, tembus penerbit mayor. Jadi tidak ada pemikiran, nggak ada goal untuk jadi editor gitu. Sampai satu hari tiba-tiba ada salah satu owner penerbit ini yang bilang, Mbak Eka, eh, mau nggak jadi freelance editor di penerbit kami gitu. Saya tanya, loh kenapa gitu kan. Waktu itu saya merasa belum punya kemampuan untuk menjadi seorang editor gitu. Terus beliau bilang, saya ngelihat Mbak Eka produktif sebagai seorang penulis gitu. Itu, oke. Okay. Selain itu saya juga suka membaca dan kebetulan teman-teman saya juga ada beberapa bookstagram yang mereka kalau mereview naskah, saya juga banyak lihat cara mereka mereview naskah seperti ini. Dan ketika Ya. seorang pembaca membaca, kita kan secara tidak sadar kadang mengkritisi naskah kayak, kok adegannya gini ya, kok kata bahasanya gini ya, kok karakternya gini ya. Itu secara tidak langsung sebenarnya sudah melatih daya Menggelitik. pikir, kita sudah secara tidak langsung sudah melatih diri sebenarnya untuk teliti. Gitu, itu ada tuh, saya belajar di situ juga. Oh, akhirnya saya pikir dulu gitu kan. Karena jadi editor itu kan nggak gampang. Saya juga bertanggung Ya, jawab atas benar. naskah orang lain gitu. Tapi Bismillah habis itu saya, uh, ya udah deh, saya beranikan. Bismillah gitu. Dan Revi juga termasuk yang tulis aja waktu itu saya edit kan gitu. Ingat nggak? Nah di situ. Dan Iya, waktu itu iya, iya. saya lihat tulisan-tulisannya masuk, saya pikir, oh, situ saya sudah menilai. Ketika saya sudah melakukan proses penilaian itu, ya sebenarnya di situ proses sebagai Belajar. posisi saya sebagai editor menyunting itu sudah dimulai gitu kan. Dari situ, mulainya dari situ. Dari yang kecil, kemudian berangkat menyunting novel, kemudian ada tawaran dari pihak lain, dari platform, dari penerbit lain, berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi mulai dari nulis, lalu tanpa ekspektasi yang tinggi, hingga akhirnya mulailah jadi editor. Eh, Kebanyakan ada teman-teman penulis, terutama yang pemula, sering bilang editor adalah dewa gitu kan. Jadi kadang-kadang berpikir, oh iya kan, jadi kalau misalnya tulisanku begini begitu, kayaknya diedit terserah editor deh. Walaupun ini misalnya bagiku bagus. Nah, pernah nggak mendapatkan komplain kayak gini dari penulis nih Mbak? Jadi Seolah-olah merasa maunya, tulisan sudah bagus, tapi ternyata kok bisa banyak coretannya kayak gitu. Ada nggak pernah komplain yang kayak gitu? pernah beberapa kali. Sinyalnya kumat. Bentar nih, kayaknya di aku sinyalnya. Ya, nah nih udah nyambung lagi. Ya, ulang Lanjut lagi Mbak, ya, nggak apa-apa. lanjut lagi. Jadi ketemu Ya, sama lanjut. penulis yang nggak mau revisi naskah, pernah. Jadi ini maaf ya, kalau editor itu juga manusia, bisa kesal, bisa senang. Ketemu naskah yang amburadul, dia bisa kesal dong. Revi mungkin juga pernah merasakan gitu ya. Tetapi Curhatan sih badiku juga.
Dan ini sebenarnya manusiawi ya, Ref. Sama dengan penulis misalnya merasa tulisannya udah rapi tapi kok dikasih catatan gitu. Dan perlu teman-teman penulis garis bawahi, ketika editor memberikan catatan revisi itu bukan berarti karena nggak suka sama naskahnya atau karena punya dendam pribadi atau pengen ngerepotin penulis. Enggak, bukan begitu. Ya, ketika editor memberikan catatan revisi, artinya naskah itu sudah dianalisis, sudah diperiksa, sudah dibaca, dan itu memerlukan waktu, tenaga, dan pengetahuan. Revi pasti tahu rasanya. Kita harus cek fakta misalnya, kita harus cek setiap kejadian, kita harus analisis. Ini adegan kalau disampaikan ke pembaca gimana? Alurnya kalau disampaikan ke pembaca, pembaca bisa mengikuti atau tidak, gitu kan? Dan sebenarnya tugas editor itu berat gitu. Itu pernah, jadi terlalu banyak naskahnya itu terlalu, idenya lumayan lah, tapi naskahnya itu terlalu banyak plot hole, latarnya itu pakai beberapa negara, bukan satu ya, beberapa negara, dan tidak dieksplorasi dengan baik. Revi, kamu pakai latar luar negeri satu aja udah pusing kan, Rev? Ya kan? Ini pakai beberapa dan tidak dieksplorasi. Dan ini tidak dieksplorasi. Tentunya saya sebagai editor, kalau naskah ini sampai ke tangan pembaca, kalau menurut standar saya sendiri, ini nggak bisa. Sedangkan buku itu terbit melalui sebuah penerbit yang punya citra dan punya kredibilitas. Tentunya buku itu harus juga mencerminkan kualitas penerbitnya kan. Harus juga mencerminkan kualitas editornya. Kalau buku sukses terkenal yang dicari siapa? Penulisnya. Kalau bukannya berantakan yang dicari siapa? Editornya siapa? Gitu. Iya kan gitu. Jadi waktu itu saya jujur aja memang itu saya udah yang ini naskah tidak bisa diterima, belum layak terbit. Saya bahkan memperkirakan ini 3-5 kali revisi mungkin baru saya loloskan. Saya sudah memperkirakan di awal seperti itu, tergantung kepada kemauan si penulis. Karena revisinya banyak sekali gitu. Saya bilang ke owner penerbitnya, kenapa saya kasih catatan, kemudian saya kirimkan ke penulisnya. Selang beberapa hari kemudian, si penulis tersebut mengirimkan kembali, kemudian dia bilang sudah direvisi. Begitu saya periksa, saya bertanya-tanya, bagian mana yang direvisi? Nggak ada yang mana perubahan. ini? Nah, terus tentunya saya discuss dengan ownernya gitu kan. Dalam artian, saya nggak mau disalahkan karena saya memang sudah memberikan catatan revisi. Revisi itu dilakukan atau tidak, itu kan kembali ke penulis gitu kan. Benar. Kemudian penulisnya kontak dengan penerbit, lalu memang dia tidak mau melakukan revisi dengan, di sini saya nggak bisa katakan alasannya ya, karena alasannya konyol kalau di saya juga, dan alasannya itu tidak bisa saya terima. Lalu saya bilang ke penerbitnya gini, ini dari teknis penulisannya pun berantakan. Saya bilang gini ke penerbit, offernya gini aja deh, dia kekeh ini tulisan mau terbit, saya edit minor, tapi jangan tulis nama saya sebagai editornya, saya sampai bilang gitu. Nggak mau saya nggak mau disalahkan, saya tidak mau disalahkan untuk penulis yang nggak mau effort terhadap tulisannya sendiri gitu. Dan ini perlu teman-teman garis bawahi ya, pekerjaan editor itu bukan cuma sekedar ngasih catatan itu, enggak. Ketika penulis revisi naskah itu kita periksa lagi, editor itu memeriksa lagi, benar ini perubahannya sudah, kalau perubahannya ternyata malah nambah kerjaan lagi, akan dikembalikan lagi. Jangan salahin editor. 100%. Itu salah satu pengalaman paling menjebalkan sih. sepanjang pengalaman saya sebagai editor itu paling menyebalkan. Kenapa nggak mau edit? Kenapa gitu loh? Gitu susahnya. Gimana nih Mbak caranya untuk bisa meluapkan kekesalannya supaya nggak sampai merusak hubungan sama penulis? Ada tipsnya nggak? Soalnya kemarin kan ada beberapa teman penulis juga yang bilang editor juga harus punya attitude ya ketika komplain, sembarang komplain di medsos. Iya, saya setuju sih soal ini. Tapi yang namanya kita juga manusia biasa kan. Nah, ini gimana caranya supaya emosi-emosi jeleknya ini nggak sampai ganggu pekerjaan? Kalau menurut dari Mbak Eka sendiri? Ketika berkomunikasi dengan penulis, editor itu harus terbuka dengan opini penulis juga ya. Revi juga pasti setuju. Jadi harus terbuka dengan diskusi
Makanya sebenarnya saya sebagai editor sendiri itu suka dengan penulis yang menyuarakan pendapatnya. Misalnya ketika saya memberikan catatan revisi seperti ini, tidak serta-merta dia harus nurut, kecuali memang itu adalah kesalahan fatal. Misalnya banyak nih penulis yang suka bawa elemen medis, ternyata saya cek fakta tidak sesuai, ini kan fatal. Bagaimana kalau ternyata ada pembaca yang lagi sekolah kedokteran membaca, fatal kan gitu, ternyata itu salah gitu. Nah, tapi untuk hal di luar ini, misalnya ketika saya bilang adegan ini kayaknya kamu lebih cocok taruh di bab yang pertengahan deh, karena akan lebih seru. Ternyata penulisnya, oh gini Mbak, saya punya alasan tersendiri, saya naruh di bagian ini karena seperti ini. Nah, itu saya terbuka, kalau misalnya penulis mempunyai alasan yang logis, alasan yang bisa diterima, saya pun tidak memaksakan sebagai editor. Karena balik lagi, naskah itu milik penulis, ya kan? Editor itu adalah teman atau pendamping penulis yang membantu mereka memoles naskahnya, bukan memaksakan kehendak. Ini kan bukan naskah editor gitu. Itu sih, jadi harus open minded dengan apa yang dipikirkan penulis dan pendapat penulis. Editor itu harus terbuka. Saya rasa ini sikap yang perlu ada di kedua belah pihak gitu. Jadi tidak serta-merta harus nurut ke salah satunya, terbuka, didiskusikan gitu. Kalau waktu lagi kesel gitu gimana nih Mbak Eka? Apakah curhat di medsos atau curhat sama keluarga? Biasanya curhat biasanya curhat sama teman dekat ya, atau curhat sama suami gitu. Atau kadang-kadang nih saya kan pernah mengedit beberapa buku dalam satu waktu gitu. Nah, kadang lagi emosi-emosinya sama penulis yang A misalnya, tahu-tahu ketemu sama penulis B yang ternyata lebih menyenangkan untuk diajak diskusi soal revisi, terus ternyata naskahnya juga menyenangkan untuk dibaca. Nah, ini biasanya emosi negatif yang saya rasakan itu bisa langsung turun gitu, keselnya turun, marahnya turun gitu. Biasanya gitu sih, jadi tidak ada yang meledaknya gimana-gimana, paling di rumah ya ngoceh sebentar, tapi habis itu ya sudah nungguin revisinya aja deh gitu. Nggak sampai banting-banting barang atau apa kok, enggak. Gitu. Jadi ini sih yang hal yang menarik yang saya dapetin dari Mbak Eka, bahwa sebenarnya editor itu posisinya itu setara sama penulis. Jadi jangan sampai salah. Kadang-kadang ada baik penulis atau editornya merasa kalau editor itu posisinya di atas. Makanya sampai ada yang bilang kalau editor itu pekerjaan dewa. Padahal sebenarnya enggak. Dia sama-sama ada kesulitannya, sama-sama ada kekurangannya, ya kan? Nah, kalau misalnya ada lagi nih Mbak yang pernah masuk tanya ke saya, Kak, misalnya naskah saya nih gagal, gimana sih caranya supaya saya bisa naikin semangat lagi? Kadang-kadang kan nemu editor yang mungkin bagi si penulis ini galak. Nah, kalau caranya supaya kita bisa mengatur emosi supaya nggak sampai ngomongnya galak atau pedes, gimana nih Kak? Saya galak loh. Saya galak loh. Jadi ya susah ya, karena kan kita nggak ngobrol langsung. Jadi kesan tulisan yang formal itu kan, kalau kita mungkin saya dan Revi untuk bahasa formal mungkin sama ya, ketika kita memberikan catatan revisi, bahasa yang kita pakai ke penulis karena tidak kenal bahasa profesional, bahasa formal. Nah, ini kadang disalahartikan sebagai dingin, galak gitu. Sebenarnya kan nggak begitu gitu, karena kita nggak ketemu langsung. Nah, itu bahasa tulisan itulah yang kadang menimbulkan mispersepsi atau cara bacanya berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman penulis, ketika baca catatan editor, posisikan sebagai posisi profesional di situ ya. Teman-teman sebagai penulis, editor sebagai editor, tidak lebih, jangan libatkan perasaan pribadi dulu. Kalau teman-teman melibatkan perasaan pribadi, itu marah, baper gitu kan. Dan apalagi kalau di revisi pertama, editor itu kan tidak tahu karakter penulisnya seperti apa ya, gitu kan. Jadi kan kita pakai bahasa yang formal, karena kita di sini kan posisinya editor sebagai pekerjaan gitu kan. Orang bekerja maka pasti tidak sama dengan kita bahasanya ke teman gitu kan. Iya, benar. Jadi untuk teman-teman penulis di tahap editing ini, coba posisikan diri sebagai pekerja profesional. Penulis, teman-teman sebagai penulis artinya teman-teman bekerja sebagai penulis, etik profesionalnya dipakai. Kalau melibatkan emosi atau perasaan pribadi, ya itu bawaannya baper.
kalau teman-teman bisa melihat dengan kacamata profesional, teman-teman insya Allah akan mengerti, oh catatan dari editor memang tujuannya untuk memperbaiki naskah, untuk membuat naskah bisa lebih bagus lagi dan layak terbit sesuai standar misalnya di penerbitan ini atau sesuai standar editornya. Dan jangan takut untuk mengemukakan pendapat ke editor. Jangan takut, karena editor yang baik menurut saya editor yang terbuka dengan pendapat penulis gitu. Jadi jangan takut misalnya editornya bilang A, itu juga jangan langsung diturut A. Kalau teman-teman nggak serak, punya pendapat pribadi B, coba aja diskusikan dulu gitu. Itu akan meminimalisir kayak tadi perasaan dan kalau naskahnya gagal coba tanya ke editornya apa yang membuat gagal. Kalau ada catatan dari editornya itu coba dicermati ya. Ingat J.K. Rowling itu ditolak belasan penerbit sebelum Harry Potter booming di dunia dan sudah 20 tahun lebih ya Harry Potter itu ya. Sudah 20 tahun lebih. Itu J.K. Rowling dan penulis-penulis yang teman-teman lihat sekarang sudah sukses, mereka juga melewati fase ini, fase struggle mereka, fase perjuangan ditolak penerbit, itu pasti mereka sudah melalui. Teman-teman aja ngelihatnya udah sukses sekarang. Kan mereka waktu belum sukses, teman-teman nggak tahu gitu kan. Menangis berdarah-darah. Sampai masuk rumah sakit. Iya. Kesehatannya sampai, ya. Kalau untuk, ini catatan buat penulis nih, Kak. Biasanya yang paling sering kesalahan apa sih yang sering dilakukan sama penulis terutama yang pemula? Nanti bisa buat catatan kita juga nih buat teman-teman yang mungkin pengen diedit sama Mbak Eka misalnya. Pertama sih kesalahan ya, teknis penulisan yang tidak rapi ya. Itu sih, itu biasanya yang langsung nyolok mata editor tuh biasanya. Gitu. Ya, kalau editor ketemu naskah amburadul penulis langsung gitu. Kalau ketemu memang sering gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman baca buku nih, coba diperhatikan itu. Oh, tabulasinya bagaimana, penulisan paragrafnya itu seperti apa. Karena itu secara tidak langsung, apalagi kalau teman-teman mengirim ke penerbit ya, itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap moodnya editor gitu loh. Kalau teknis penulisannya sudah rapi, paling tidak itu sudah membantu editor untuk lebih nyaman membaca naskah kalian gitu. Yang kedua, yang perlu teman-teman penulis pemula perhatikan tentu sebenarnya tema tulisannya, topik atau premisnya itu yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah temanya mainstream? Apa yang bisa ditawarkan ke penerbit? Kalau temanya sudah mainstream, apa yang bisa saya kasih selain itu? Karena tema yang mainstream ini kan kalau di penerbit sudah terlalu banyak dipakai, penerbit akan mempertimbangkan lebih jauh gitu kan. Tapi kalau ternyata eksekusinya bagus, dari alur bagus, dari karakterisasi tokohnya bagus, ini bisa jadi dipertimbangkan. Kalau boleh berbagi pengalaman, dulu saya pernah ada naskah penulis pemula, dan ini owner penerbitnya sudah bilang, Mbak, tolong ini dibantu, penulisnya memang benar-benar baru pertama kali nulis. Dan untuk ukuran penulis pemula ini tidak benar-benar jelek gitu, dan kalau kata salah satu sastrawan sih sebenarnya naskah itu tidak ada yang jelek ya, semuanya itu hanya tergantung effort penulisnya sebenarnya. Saya baca dari teknis penulisan memang masih butuh perbaikan. Dari premis ceritanya pun sebenarnya sederhana, mainstream, idenya itu sudah bisa kita temui di buku-buku yang lain. Tapi yang saya suka adalah penulis ini sepertinya benar-benar tahu arah tulisannya itu mau kemana dan tujuan dari tulisannya itu mau dibawa kemana. Jadi saya mengarahkannya itu mudah gitu loh. Jadi karakternya juga bagus, eksekusinya itu juga bagus. Saya hanya tinggal membimbing, ini penataannya lebih baik seperti ini. Di bagian ini dipoles seperti ini. Dan alhamdulillahnya penulisnya itu benar-benar mau diajak revisi naskah. Dia udah siap diskusi dan itu sampai 4 kali revisi loh. Di awal saya bilang seperti ini. Saya bilang kalau ada yang bingung, karena saya yakin penulis pemula pasti banyak pertanyaan gitu, kenapa begini, kenapa begitu. Saya bilang kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya kapan aja gitu. Nanti kita diskusikan. Alhamdulillah itu sampai pada satu titik dia habis ngirim revisi, dia bilang, Mbak, ada nggak yang perlu saya betulkan lagi? Itu sebenarnya itu yang membuat mood saya naik gitu ya. Jadi saya kan juga termotivasi untuk membantu dia.
Alhamdulillah ketika bukunya terbit, sambutan dari pembaca itu bagus, bahkan masuk di IDN Times sebagai salah satu novel religi rekomendasi waktu itu. Tentu sebagai editor, saya merasa ikut bangga dong gitu. Novelnya itu memang lagi kan? iya gitu. Saya turut senang untuk penulisnya dan tentu setelah itu saya mengharapkan akan ada karya-karya berikutnya. Berarti ketika dia itu hasil kerja kerasnya dan diakui, disambut dengan baik. Kebahagiaan apalagi untuk editor selain melihat penulis yang dibimbingnya sukses, gitu kan Rev? Gitu. Iya, itu sih. Jadi kalau teman-teman punya premis atau idenya sudah mainstream, coba teman-teman eksplorasi di karakterisasi, buat alur yang bagus. Ini secara tidak langsung sih akan membuat penerbit mempertimbangkan, oke, mainstream idenya, tapi ternyata ada kelebihannya di karakterisasi atau di eksplorasi konfliknya, ini bisa jadi pertimbangan. Karena kadang-kadang penerbit juga mencari hal-hal yang relatable dengan kehidupan sehari-hari gitu, yang ringan tapi ternyata punya makna dalam, yang isunya sudah banyak dibahas tapi ternyata dia bisa membahasnya dari kacamata yang lain. Gitu sih. Panjang ya sebenarnya. Jadi untuk penulis-penulis yang lain juga perlu diketahui kalau misalnya setelah karyamu selesai itu nggak langsung selesai, ada proses editing, ada namanya proses proofreading, dan bahkan satu naskah bisa sampai 6 bulan, bahkan ada yang setahun kalau di penerbit mayor. Apalagi yang sekarang kan juga kan karya-karyanya Mbak Eka juga ada beberapa yang sudah masuk di penerbit Koru, jadi tahu kan prosesnya seperti apa. Kalau misalnya dibalik nih kacamatanya, ketika Mbak Eka jadi penulis, pernah nggak ada perasaan atau keluhan yang ingin disampaikan sama editor yang pernah menangani karyanya Mbak Eka? Misalnya ada yang bikin Mbak Eka nggak sreg sebagai penulis yang karyanya diedit. Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? So far alhamdulillah belum ya. Kalaupun itu biasanya lebih ke teknis ini sih. Apa ya? Ada yang kurang teliti kayak ternyata misalnya masih ada typo atau apa, tapi itu terkadang human error gitu ya. Tapi so far sih nggak ada yang, tapi kadang sih nggak ada yang benar-benar bikin kesel setengah mati, itu belum ada. Malah saya pernah pas naskah, salah satu naskah saya dibuka terus dikembalikan, saya bingung nyari catatan editornya. Itu nggak ada. Naskah saya nggak mungkin seperfect ini sama nggak ada catatan editor. Iya gitu, benar. Nah ini kembali lagi, makanya masing-masing editor itu kan punya preferensi ya, punya sudut pandangnya sendiri. Ketika penulis menganggap naskahnya sudah bagus, ternyata menurut editor enggak, ini masih ada yang perlu diperbaiki. Bisa juga terjadi sebaliknya. Makanya ketika saya terus ketemu sama editornya, saya bilang, Kak, ini beneran nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oh enggak kok, sudah cukup kok gitu. Oke. Iya deh, percaya. Terus sampai saya nyari catatan editornya gitu. Dan beberapa penulis memang ada yang seperti ini. Satu teman saya juga ya, nggak percaya kalau naskahnya bisa 100% perfect gitu. Apa? Maka dia akan mencari catatan editor. Mana editornya yang ditodong? Ini mana catatan editornya? Malah nggak percaya ya kan? Iya gitu. Nah itu kadang editor juga ada yang merasa sudah cukup kok ini, mungkin pendapat. Karena saya juga pernah gitu kan ngasih catatan revisi juga nggak terlalu banyak karena menurut saya oke, pembagian babnya sudah bagus, oke, karakterisasinya sudah cukup menonjol, alurnya sudah tertata rapi, jadi saya sudah tahu penulis ini memang sudah tahu naskahnya akan dibawa kemana dan seperti apa gitu, jadi saya tidak perlu terlalu banyak kasih arahan atau bimbingan gitu kan. Mungkin pertimbangannya sama seperti itu gitu loh. Cuma posisi ketika jadi editor dan penulis itu kadang memang rasanya berbeda kayak tadi itu. Berbeda. Iya. Ini juga buat teman-teman penulis nih. Mereka kadang-kadang tanya, misalnya kalau kita mau masuk ke lagi udah mulai proses editing nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dipelajari? Apakah ada referensi-referensi buku yang perlu dipelajari sama penulis pemula? Ada saran nggak dari Mbak Eka sebagai editor? Biasanya sih kalau saya ya kayak tadi, kalau teman-teman membawa elemen-elemen seperti eksplorasi latar, mau latar Indonesia atau latar luar negeri, sebenarnya bebannya sama, harus riset. Revi pasti juga setuju. Revi kebetulan kan juga suka traveling ya, dan ya, benar.
Makanya teman-teman penulis, kalau sampai bukunya dibaca sama Kak Revi yang suka bertualang ini ya sudah kemana-mana, kalau sampai tidak riset bahaya ini, ya. Jadi Kelihatan saran saya banget. bagi Jadi saran saya bagi teman-teman penulis, posisikan pembaca itu selalu lebih tahu dari penulis. Ini salah satu tips saya gitu. Karena walaupun pembacanya ternyata tidak tahu, setidaknya kita sudah satu langkah di depan mengantisipasi. Selalu anggap pembaca lebih tahu daripada penulis. Gitu. Jadi gaya bahasa teman-teman pun tidak terkesan menggurui, tidak terkesan menceramahi. Gitu. Jadi akan lebih dengan bahasa yang lebih enak. Kayak tadi misalnya eksplorasi latar, teman-teman harus riset. Itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman bawa elemen-elemen yang ada di dalam naskah. Itu semuanya teman-teman penulis harus bisa pertanggungjawabkan. Elemen medis misalnya, di dramatisasi tokoh ya. Lanjut. Iya. Ini saya sering menemukan nih yang suka bawa mental illness sama yang suka bawa kanker. Ini Ya. saya sering menemukan, Revi juga mungkin sering menemukan. Jadi untuk yang ini please banget riset karena sudah terlalu banyak kejadian. Ya, mau ngasih misalnya plot twist, tapi ternyata tidak memberi clue di awal. Ini sebenarnya sebuah kesalahan. Terus penyakit leukemia misalnya, tapi teman-teman penulis misalnya ada penulis yang ternyata ininya tokohnya menderita penyakit leukemia, tapi nggak dikasih tahu tuh simptomnya leukemia seperti apa, pengobatannya seperti apa. Iya, tahu-tahu ada narasi atau dialog saya sebenarnya tokohnya punya penyakit leukemia, saya sebagai editor loh dari mana juntrungannya ini tahu-tahu dia punya penyakit leukemia gitu kan. Ini tentu akan saya suruh baca referensi lagi ya jurnal kedokteran. Dan biasanya saya bantu sih dengan kasih link referensi yang bisa dibaca dari beberapa. Saat ini kan sudah mudah ya situs-situs kesehatan yang kredibel itu sudah bisa banyak ditemukan, yang benar-benar dikelola oleh dokter. Nah itu sebenarnya kan sudah memudahkan. Paling tidak, walaupun tidak mendalami, teman-teman penulis itu sebenarnya bisa tahu simptom umum dari leukemia misalnya seperti apa, penderitanya akan seperti apa. Terus sekarang sudah ada berbagai macam channel TV kabel yang juga bisa diakses lewat smartphone. Tontonlah film-film dokumenter seperti itu, film-film atau tayangan TV yang soal berkaitan dengan kedokteran. Itu akan membuat teman-teman belajar dan bisa, banyak. Makanya yang membuat saya kesel adalah ketika penulis ini pengennya instan gitu loh. Ini yang sebenarnya tidak saya sukai dari sisi editor ketika penulis inginnya tuh semuanya tuh prosesnya instan. Tidak seperti itu. Banyak penulis atau sastrawan yang sudah melanglang buana, mereka itu nggak main-main kalau soal riset. Tidak main-main, ada yang bisa sampai pergi ke Beijing, ada yang bisa sampai pergi ke Eropa. Walaupun misalnya cuma adegan yang ditaruh cuma dalam satu bab, hanya dalam satu paragraf. Itu kita nggak tahu risetnya ternyata dia sampai pergi ke luar negeri atau dia bisa sampai naik gunung atau sejenis. Jadi untuk penulis pemula, tolong untuk semua elemen yang dibawa di dalam naskah, terlebih kayak tadi ya, yang butuh fakta-fakta dan butuh data-data, itu tolong riset. Selalu anggap pembaca itu lebih tahu dari penulis. Ini akan meminimalisir teman-teman dari sikap meremehkan. Kayak risetnya nggak perlu lah gitu. Itu sih. Ada beda nggak, Mbak? Pernah nggak pengalaman selama ini kan kita taunya Mbak Eka kan fokusnya di fiksi. Pernah ada pengalaman untuk ngedit non-fiksi kah? Oh, pernah. Jadi kan di 2017 kan kebetulan saya jadi content editor dan content writer di salah satu situs rekomendasi hadiah gitu ya, Kak. Jadi di situ kan saya akan menulis dengan tulisan non-fiksi ya jenisnya. Nah, sebenarnya sedikit banyak setelah berkecimpung di dunia kepenulisan fiksi sebenarnya itu membantu untuk menemukan gaya penulisan yang ternyata bisa menarik. Enak ya, enak. Revi mungkin juga udah tahu, Revi kan juga nulis dengan gaya fiksi, terus juga suka nulis non fiksi gitu kan. Revi juga mungkin merasakan menulis dengan gaya fiksi yang bebas dipadukan dengan non fiksi yang membutuhkan misalnya lebih banyak di data-data, terus fakta-fakta yang disajikan, apa informasi yang dibutuhkan oleh pembaca biasanya juga bersifat langsung. Tapi gaya penulisan fiksi ini bisa membantu supaya tulisan non fiksinya ini
bisa dibaca lebih enak gitu, tidak apa ya, nggak kaku gitu, lebih luas gitu istilahnya. Jadi sedikit banyak fiksi dan non fiksi ini sebenarnya bisa saling melengkapi gitu. So far itu sih yang saya rasakan dulu sebagai penulis non fiksi itu. Ketika ngedit ada kesulitan yang berbedakah ketika ngedit fiksi sama non fiksi nggak? Atau lebih Kalau mudah non fiksi atau lebih mudah non fiksi misalnya? Menurut Mbak Eka gimana ketika ngedit? yang sama mungkin kayak tadi ya, cek fakta, data gitu ya, itu yang sama. Tapi kalau dia bilang lebih mudah, sepertinya lebih mudah non fiksi so far ya gitu. Saya belum ketemu ya, Ya, saya belum nemu tulisan non fiksi lainnya lagi selain waktu yang di situs itu gitu. Jadi sepengalaman saya sih untuk sampai saat ini masih lebih mudah menyunting tulisan non fiksi gitu. Karena kita tidak perlu ikut campur terlalu jauh terhadap gaya penulisan, karena biasanya itu kayak straight news gitu. Mereka ingin menyampaikan itu langsung gitu. Hanya 5W1H aja gitu kan. nggak Kalau perlu gaya belajar penulisan, apa gitu kan. iya, gaya penulisan atau alurnya atau apa itu tidak terlalu disorot gitu loh. Karena tujuannya berbeda, memberi informasi. Sedangkan kalau tulisan fiksi kan menghibur, menginspirasi, dan lain-lainnya gitu. Itu sih. Kalau misalnya dikumpulin nih dari pengalaman Kak Eka pertama kali jadi editor hingga saat ini masih berjalan, sikap-sikap attitude positif apa sih yang harus dipunya seorang penulis ketika dari pertama kali mereka di review naskahnya? Menurut Mbak Eka, mungkin bisa dijelain tren pertama, kedua, ketiga kayak gimana? Attitude positif Yang yang harus dipunya. attitude positif yang harus penulis punya, yang pertama ya sikap hormat ya terhadap penerbit dan terhadap redaksi, terutama ke penerbit sasaran yang mereka kirim. Soalnya suka ada nih yang tahu-tahu ngirim di badan email nggak pakai kata sapa, nggak pakai apa gitu. Kayak Atau kadang nyelonong masuk sampai gak pakai salam. nyelonong masuk gitu, itu siapa gitu kan. Akan lebih baik kalau teman-teman penulis memakai sapaan yang nggak usah bertele-tele, tapi sapaan yang hormat, sapaan ringan, tujuannya apa, mengirimkan namanya siapa, dengan judul naskah apa, itu akan lebih menyenangkan dilihat oleh redaksi. Dan jangan juga sampai memohon-mohon. Ini pernah waktu itu yang kayak curhat jadinya di badan email, sampai kayak curhat penulisnya gitu. Saya bacanya yang ya gimana ya gitu kan, Gak kenal juga. menolak naskah itu kan, menolak naskah itu karena ada alasan dan tidak selalu Ya, menyenangkan kan untuk editor gitu. Jangan sampai memohon-mohon juga. Kalau naskah kalian memang bagus, ya insya Allah akan diterima. Kalaupun naskahnya dikembalikan, kalau dari saya pribadi atau mungkin review juga akan ada catatan-catatan dari editor. Nah, catatan-catatan dari editor ini masuk ke yang kedua, attitude positif. Jadikan catatan-catatan editor itu sarana untuk berkembang. Jadi, catatan dari editor itu diperhatikan. Dan redaksi itu bisa kok mempertimbangkan untuk menerima kalau ternyata teman-teman udah dapat catatan dari editor nih. Teman-teman perbaiki, misalnya sesuai catatan, dikirim lagi. Bisa jadi diterima loh kalau misalnya naskahnya sudah diperbaiki. ya kalau udah dipoles lagi ya. Iya gitu. Lalu yang ketiga yaitu terbuka dengan kritik dan saran. Saya kan bergabung dengan beberapa forum terbuka penulis-penulis platform ya. Ini mereka suka juga ada yang curhat, ada yang minta kritik saran, tapi begitu dikasih kritik saran malah marah-marah. Atau Baper. minta kritik saran kok jangan dibaperin dulu gitu. Ataupun kalau baper jangan ditunjukkan di platformnya itu gitu loh. Setidaknya jangan tunjukkan di situ gitu loh. Ada memang banyak sih tulisan di platform yang dari teknis penulisan saja sudah bikin off untuk baca gitu kan. Sebenarnya kritik saran yang membangun itu sebenarnya berguna untuk penulis itu sendiri gitu loh. Kayak misalnya teknis penulisannya berantakan, bagaimana mau dilirik penerbit kalau teknis penulisannya saja akan membutuhkan banyak waktu di penyuntikan. Jadi tolong terbuka dengan kritik saran, jangan memandang selalu dari sisi negatif gitu. Dan kritik saran ini buat teman-teman pembaca tolong juga dibedakan. Kritik saran membangun tidak sama dengan komentar negatif, tidak sama dengan komentar yang menjatuhkan. Jadi ketika teman-teman pembaca mengulas sebuah naskah di platform, tolonglah ulas dengan bahasa yang baik, ulas dengan kritik dan saran yang objektif gitu, yang membangun. Karena banyak penulis pemula yang juga baru belajar gitu. Dan banyak dari penulis pemula yang sebenarnya juga mengharapkan kritik saran yang membangun gitu. Banyak juga. Yang ketiga ya tadi ya berarti terbuka dengan
kritik, saran, dan usahakan jangan baper. Ataupun kalau misalnya baper, jangan ditunjukkan di platform tersebut. Gitu. Profesional Jangan aja langsung, sih sebenarnya. iya, jangan langsung marah-marah ke pembaca di situ dimaki-maki gitu kan. Apa gitu? Pernah soalnya ada kejadian yang saya baca. Gitu kan. Itu jadinya attitude penulisnya yang tercemar gitu. Kalau saya dari redaksi ngelihat penulis yang seperti saya juga maju mundur mau ngambil naskahnya juga jadi maju mundur gitu kan. Yang keempat, rendah hati ya. Jangan udah tembus penerbit mayor kena star syndrome. Tolong jangan. Karena sampai kapanpun tolong jangan. Karena gini loh, selalu anggap ada orang lebih baik dari kita. Kita baru karyanya baru tembus 1, penerbit mayor langsung udah gagah-gagahan. Terus sastrawan Indonesia yang sudah belasan dan puluhan tahun, permisi mau lewat gitu. Gak lucu gitu kan gitu. Karena gini, masuk berarti yang kelima ini ya. Sifat rendah hati, jangan kena star syndrome, dan ini masuk yang kelima, bergaul dan cobalah untuk berkenalan dengan teman-teman penulis atau pembaca dari berbagai kalangan. Karena gini, sepengalaman saya pribadi ketika saya datang ke festival buku atau festival kepenulisan, ketika di sana ada narasumber dari sastrawan-sastrawan Indonesia yang sudah belasan bahkan puluhan tahun berkarya, rata-rata dari mereka ini sikapnya humble gitu, rendah hati, santai, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Nah, di situ saya melihat, mereka sudah masuk jajaran sastrawan berpengaruh dan ternama di Indonesia, karyanya sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sikap mereka sama sekali nggak ada petantang tenteng gitu, nggak ada gagah-gagahan. Di sini saya ngelihat, oke, inilah sikap yang seharusnya saya punya sebagai penulis. Ya, jadi teman-teman penulis bisa belajar dari penulis yang lain. Tentu saja belajar untuk bersikap positif ya, rendah hati. Jangan karena karyanya sudah terbit mayor lalu merendahkan teman-teman yang self-publish atau terbitnya di indie. Enggak, sama gitu. Terus yang keenam, terakhir tadi, ya lupa. Bentar, kok saya jadi lupa gara-gara sastrawan tadi, karena tadi saya terbayang-bayang. Membaca. Iya, membaca. Ya, banyak. Jadi ingat. Membaca buku dari berbagai genre dan jangan genre atau book shaming. Jangan. Itu bisa bikin pemikiran teman-teman penulis juga jadi mandek, jadi cepet gitu loh. Sebagai seorang penulis, bahkan juga saran untuk editor, kita baca buku dari berbagai genre. Walaupun misalnya kalau saya memposisikan diri sebagai editor dan penulis, saya ambil buku yang genrenya tidak biasa saya baca. Anggap saja itu belajar. Sama ketika kita kayak di sekolah, ada banyak pelajaran, tentu favorit kita bisa jadi bukan matematika, bukan bahasa Inggris. Nah, nggak semuanya, tapi kita tetap mempelajari karena itu adalah pembelajaran. Jadi saya harap teman-teman penulis maupun pembaca itu jangan melakukan genre atau book shaming. Kalau semua genre itu punya tantangannya tersendiri. Jangan merasa tinggi hanya karena menganggap genre saya ini yang paling susah untuk dieksplorasi. Genre saya ini yang paling tinggi levelnya. Sebagai pembaca juga gitu, karena masing-masing genre ini sebenarnya masing-masing ada tantangannya, ada nilai plusnya gitu loh, dan semua punya sasaran pembacanya tersendiri ya kan, segmentasinya udah beda. Iya betul, itu sih 6 tadi ya gitu. Wah, lengkap banget, terutama tadi soal yang paling menarik itu di poin nomor 5 sama yang terakhir nih Kak. Jadi book shaming sama penulis harus bergaul, karena ada beberapa rekan atau mungkin saya nggak pernah tahu, kadang-kadang kalau di medsos itu kan nggak semuanya pakai foto asli kan penulis itu. Jadi mereka merasa aku tuh orangnya introvert, jadi gimana ceritanya aku harus bergaul gitu kan. Oke lah kalau mau pakai nama pena, tapi menurut saya sih ini poin yang penting ya kan, untuk poin nomor 5 bergaul. Paling nggak kita mau mengenal dunia luar walaupun tanpa harus diposting di dunia maya. Benar kan ini menurut Mbak Eka? Jadi bergaul di sini ya masing-masing orang tentu punya alasan di balik sikapnya. Misalnya kayak mau membaur atau tidak mau membaur. Ini pasti mereka punya alasan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi paling tidak
sebagai penulis, apalagi kalau sudah terjun, biasanya kalau di penerbit mayor, apalagi kalau sudah punya nama itu kan akan diundang ke berbagai acara Ya. kepenulisan gitu kan. Tentu ini untuk menjalin relasi, sekalipun misalnya tidak berteman secara pribadi ya, tidak berteman secara pribadi gitu. Kita menjalin relasi yang baiklah dengan sesama penulis. Paling tidak sekedar tahu, oh ini namanya ini yang penulis buku ini. Jadi paling tidak kita tahu gitu loh. Jadi kalaupun tidak membangun hubungan pertemanan, jalin relasi secara profesional gitu. Jadi bergaul di sini bukan berarti kita harus jadi best friend dari penulisnya itu. Saya rasa kan itu udah kembali ke preferensi pribadi ya, yang tidak bisa kita utak-utik gitu sebenarnya. Tapi paling tidak kalau teman-teman penulis ingin tentu bisa long last sebagai di dunia kepenulisan, membangun relasi ini menjadi salah satu hal yang penting gitu. Jadi cobalah untuk mengenal penulis satu sama lain, mengenal juga pembaca gitu di lingkup dunia kepenulisan. Walaupun misalnya tidak bisa untuk berteman secara pribadi, ya relasi profesional. Itu sih. Oke, kayaknya diskusinya asik banget nih sampai nggak terasa sudah hampir sejam. Oh gitu. Makasih Oh banget. iya. Nggak kerasa, tapi dapat inputnya banyak banget sih Kak, terutama sebagai penulis kita harus gimana, sebagai editor kita juga harus gimana. Nah, kalau misalnya ini posisinya dibalik dikit, sebagai editor, tips apa sih yang bisa diberikan Kak Eka buat teman-teman yang juga sekarang mulai menjadi editor atau sekarang sudah menjadi editor? Tipsnya agar supaya bisa nggak senewen, lalu bisa lancar kerjaannya gimana nih menurut Kak Eka? Ini jadi hal yang didiskusikan juga ya di beberapa grup dan dengan teman-teman saya. Kayak misalnya kalau di posisi penulis kadang juga ada yang mengeluh editor seperti ini atau ini. Dan input-input seperti itu yang kalau saya memandang dari kacamata editor yang bikin saya mikir, oh iya seharusnya editor punya sikap yang seperti ini dan inilah sikap-sikap yang harus dihindari. Misalnya, yang pertama sih jangan menyerang penulis secara pribadi ya ketika misalnya naskahnya itu kurang sesuai ekspektasi kayak yang bilang. Kecuali tadi ya ada yang effortnya tidak menyerang secara pribadi, artinya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar terhadap penulis. Kita editor juga harus bisa membedakan. Kayak tadi saya ketemu penulis pemula, apalagi kalau misalnya editor di penerbit indie biasanya lebih banyak ketemu penulis yang benar-benar biasanya mentah banget pengetahuannya soal menulis. Jadi membimbingnya harus sabar sekali gitu ya. Jadi ya itu tadi sabar dan mau membimbing itu yang pertama gitu. Karena tugas editor sebenarnya sejatinya memang itu gitu kan, sabar dan mau Jadi membimbing. mentor juga sih. Jadi mentor juga gitu kan. Yang kedua yaitu tadi ya terbuka dengan diskusi, terbuka dengan pendapat penulis. Jangan memposisikan diri lebih tinggi dari penulis. Rangkul penulis supaya dia juga bisa lebih nyaman untuk merevisi naskahnya. Jadi ajak penulis untuk berdiskusi. Insya Allah mereka akan juga senang dan mengapresiasi gitu. Lalu yang ketiga, jangan segan memuji penulis ketika memang editor menemukan hal-hal yang positif dari naskahnya gitu. Kayak waktu itu penulisnya ini yang ada yang penulis pemula tadi ya, dia tuh nggak pede sama tulisannya, benar-benar nggak pede gitu sebenarnya. Saya bilang, iya tema novelmu sederhana, tapi ini tema yang ini menginspirasi kan saya gitu. Ceritanya menghangatkan hati gitu karena bertema keluarga gitu kan. Ternyata dari situ tuh moodnya naik. Ketika moodnya naik, dia akan lebih terbuka dengan usaha untuk memperbaiki naskahnya. Gitu. Jadi sebagai editor jangan ragu untuk memuji naskah penulis, memuji pada tempatnya, tidak memuji pada tempatnya. Ketika memang misalnya hasil revisinya, oh iya sudah bagus kok, atau oh karakternya ini sudah dapat kok gitu, nggak perlu diperbaiki lagi, ini sudah bagus. Yuk kita poles yang lainnya aja. Menggunakan bahasa-bahasa yang baik, menyemangati, memuji ini bisa menaikkan mood penulis gitu loh. Kalau ini biasanya berlangsung ketika sudah revisi kedua dan ketiga gitu, itu jangan ragu untuk memuji penulis. Ya gitu, ketika udah capek gitu, jangan ragu untuk memuji penulis. Gitu. Lalu yang ketiga atau keempat nih? Ketiga ya? Iya. Ketiga ya? Keempat ya? Baca buku dari berbagai genre sebenarnya hampir sama dengan penulis, karena editor juga harus mengenal, karena kan editor nggak tahu akan dapat naskah seperti apa gitu kan. Nah, ya kan,
Jadi misalnya saya nih, kebetulan aja saya selama ini saya menulis drama dan romance gitu. Tapi saya juga membaca buku-buku dengan isu-isu politik, dengan isu-isu historical fiction, dengan tema-tema mental illness atau apa. Karena kita nggak tahu gitu loh. Sebagai editor nggak tahu kita akan kedapatan naskah apa gitu. Ketika saya belum terlalu tertarik dengan Korean Wave, tahu-tahu saya dapat naskah yang membahas Korean fiction dengan genre Korean fiction, bahasnya Korea di situ. Saya harus tahu dong ini gaya Korean fiction itu sebenarnya seperti apa, kenapa bisa disebut Korean fiction. Nah, akhirnya terus saya mulai membaca gitu kan, mulai cari tahu Korean fiction. Bahkan kalau ada yang punya apa, ada yang sampai ada cast-nya gitu, saya kadang Google dulu ini siapa gitu. Siapa? Jadi harus mau belajar hal-hal baru juga sebagai editor gitu. Belajar hal-hal baru ini bisa didapat dari membaca buku-buku meskipun bukan genre preferensi, bukan seleranya gitu, tapi Biar tahu lah ya paling sekedar nggak. tahu untuk tahu. Jadi ketika dapat naskah seperti itu, editor paling tidak sudah punya langkah awal untuk ngehandle gitu, untuk handle naskahnya seperti apa. Terus ya itu tadi, editor juga harus rendah hati. Misalnya gini, saya di dunia editor ini kan terbilang baru 2 tahun atau 3 tahun kalau sebagai konten editor tadi juga dihitung gitu kan. Saya banyak memperhatikan dari editor-editor senior gitu. Makanya sekarang ketika saya baca buku, saya nggak cuma lagi nyari nama penulis, tapi juga nama editor dan proofreadernya. Jadi biasanya saya cari di halaman identitas gitu. Rendah hati, belajar dari senior-senior, karena sebagai, kalau saya bilang masih editor pemula, di atas saya ada editor yang sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, udah belasan tahun. Saya belajar bagaimana sikap mereka handle penulis, bagaimana mereka memperlakukan penulis, menjalin komunikasi dengan penulis itu seperti apa. Karena sedikit banyak ini memang berpengaruh. Saya udah melihat senior-senior, editor-editor senior itu menjalin hubungan dengan penulisnya, komunikasinya itu bagus gitu loh. Bahkan mereka tuh udah kayak sampai teman gitu. Nah, Ya, ini beberapa penulis yang naskahnya sudah saya tangani memang jadi ada yang kayak temen aja gitu kan. Jadi ketika mengedit naskahnya tuh memang sudah lebih enak, sudah lebih santai. Kita menyampaikannya juga lebih gampang dan mereka tuh biasanya sudah ada percaya. Jadi pertimbangan untuk mengatakan ya atau tidaknya mereka juga sudah bisa tahu gitu loh kenapa saya memberikan catatan ini. Jadi lebih gampang. Jadi belajar dari buku, belajar dari editor senior untuk rendah hati dan jangan takut untuk belajar hal baru. Gitu sih. So far itu sih yang harus hampir dimiliki. mirip ya antara mau jadi penulis atau editor, ya paling banyak kita harus punya sikap yang rendah hati, mau baca, ya, terutama soal baca nih, kadang-kadang ada yang editor yang merasa aku nggak suka nih sama naskah religi, biasanya suka science fiction, tapi ya itu nggak bisa kita tolak kan, karena kita kan kerja di penerbit, kita itu punya bos, kita tuh bukan owner. Iya. Iya, jadi kan kita mengerjakan apa yang disuruh gitu kan. Iya benar, nggak bisa milih kerjaan ya, kayak kita kerja di Iya. perusahaan aja kan, ya kan, Iya, kayak gitu. betul. Makasih banyak banget, bergizi banget ini, terutama teman-teman yang sudah ikut gabung dari awal. Makasih ya. Thank you. Senang banget bisa akhirnya ketemu sama Mbak Eka walaupun baru di live IG. Semoga nanti bisa kita bisa chat-chat langsung. Makasih banyak Mbak Siap. Eka. Mohon maaf kalau Oke, tadi udah ada sejam ya. iya, udah Oh iya, sejam. sudah sejam. Mungkin kalau ini ternyata banyak yang nanya juga, ini ternyata gimana? Mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaan-pertanyaan masuk mungkin sebelum kita finish live-nya. Ada yang tanya nggak ya ini sebentar. Kayaknya banyak yang komen-komen aja nih Kak. Tadi ada yang nanya soal proofreading ya. Nah ya, bisa dijawab langsung. Ada yang nanya kalau nggak salah tadi pertanyaannya yang nge-proof tuh sama nggak sih dengan yang ngedit? Biasanya berbeda ya, karena bebannya itu sebenarnya berbeda, sedikit aja. Karena kalau dijelasin bisa panjang lagi. Jadi proofreader atau yang melakukan proofreading atau pemeriksa aksara ya untuk padanannya, pemeriksa aksara ini biasanya dia itu kalau dalam dunia penerbit itu gatekeeper terakhir sebelum naskah itu naik layout untuk kemudian naik cetak. Jadi pemeriksa aksara ini sebenarnya beban pekerjaannya juga berat ya.
dia akan menganalisis naskah, apakah masih ada kesalahan kata, misalnya tidak sesuai dengan KBBI, misalnya untuk kata baku, atau misalnya ternyata masih ada plot hole yang miss, kayak tadi saya bilang, bisa jadi ada human error kan, namanya editor juga manusia. Nah, biasanya nanti ini proofreader akan memberitahu jika masih ada kesalahan seperti itu, atau dia langsung membetulkan langsung. Biasanya kalau ternyata masih ada typo, itu biasanya langsung dibetulkan oleh proofreader. Nah, nanti proofreader ini akan memberikan hasil proofreading kepada editor dan juga penulis. Dan biasanya menyampaikannya itu ke editor. Kalau misalnya, Kak, ini ternyata masih ada yang salah. Nanti editor akan mendiskusikannya lagi dengan penulis. Gitu. Jadi biasanya kalau dari proofreader itu hubungannya ke editor. Nah, editor baru ke penulis. Tidak boleh disepelekan ya teman-teman tugas proofreader ini, karena ini sebenarnya beban kerjanya juga berat. Walaupun kalau misalnya menurut dia kan cuma meriksa hal yang udah jadi, yang udah diedit sama editor, sebenarnya nggak kayak gitu. Ini justru beban kerjanya berat karena dia yang terakhir gitu. Kalau di perusahaan mungkin dia kayak quality controlnya sebelum naik untuk di ACC gitu kan. Itu sih. Ada pertanyaan dari Aprilia juga, bisa menurut Mbak Eka gimana nih kalau ada penerbit yang seolah tidak mempedulikan naskah penulis, misalnya plot hole-nya nggak dipedulikan, teks nggak dipedulikan, jadi cuma numpang nama. Gimana nih menurut Eka? Kebetulan pernah itu ada penulis yang mungkin dia tahu saya penulis dan juga editor, jadi dia ngirim bukunya ke saya pengen diperiksa. Jadi kayaknya dia punya ganjalan gitu kan. Saya baca, dia ngirim PDF-nya gitu. Saya baca, saya bilang, naskah kamu ini tuh direvisi belum gitu? Itu Kak, katanya, saya itu sebenarnya juga masih nggak srek sama naskah saya untuk diterbitkan, tapi dari penerbitnya pengennya itu diterbitin aja. Terus saya langsung saya prihatin dong, karena penulisnya ini mau untuk merevisi, dia sudah ada kemauan untuk memperbaiki naskah. Oh gitu, saya bilang ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya bukan bagian dari penerbit kamu. Saya menghargai sekali, saya apresiasi sikap dia yang terbuka dengan revisi itu ya. Saya bilang naskah kamu ini masih butuh perbaikan-perbaikan karena ini dari penataan bahasa, dari pokoknya secara isi itu masih butuh perbaikan gitu. Dan yang disayangkan dari penerbitnya adalah penerbitnya tidak memberikan ruang bagi penulis untuk berkembang gitu loh. Ini catatan juga ya bagi penerbit. Ya, mau penerbit indie, mungkin ada penerbit indie, terutama penerbit indie ya. Jangan tolonglah berikan ruang bagi penulis pemula untuk berkembang. Jangan terburu-buru menerbitkan. Apalagi ketika si penulisnya itu merasa karyanya sendiri belum layak terbit. Berarti dia merasa masih ada yang salah. Tolong dibantu si penulis ini untuk menemukan apa yang salah dari tulisannya gitu. Ingat, buku yang diterbitkan di sebuah penerbit itu membawa citra penerbit itu sendiri. Ya, ketika penerbit memberikan ruang bagi penulis untuk berkembang dalam memoles naskahnya, secara tidak langsung penerbit juga memperbaiki citranya ke pembaca gitu. Ya, Raffi mungkin juga banyak menyunting naskah di indie atau di mayor juga. Ya, ketika melihat naskah yang berpotensi sebenarnya, tapi tahu-tahu udah deadline, udah biarin gitu aja. Sebagai editor juga yang idealisme sebagai editor juga kurang sok gitu terganggu. Iya benar gitu. Jadi untuk penerbit catatannya dari saya itu tadi ya, tolong tulisan dari penulis-penulis pemula tolong diperhatikan betul-betul. Bagaimanapun ini bibit loh, bibit penerus untuk dunia kepenulisan di Indonesia gitu. Apa ada yang mau ditanya lagi nih teman-teman? Kayaknya banyak kan fansnya Mbak Eka nih yang komen. Jadi pertanyaannya sedikit nih. Malah banyak ya komen-komen. Kayaknya senang banget lihat Mbak Eka live IG. Kalau nggak ada, kayaknya ini live-nya bisa kita close ya kalau gitu. Semoga live kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang penulis, editor, maupun mungkin owner. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, Mbak Eka. Terima kasih banget. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Terima kasih banget udah mau sama-sama. Oh, ayo. Wah, senang banget nih akhirnya bisa ketemu sama Mbak Eka. Tersanjung. Dadah. Ya, selamat berakhir pekan semuanya. Ya.